wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semua anak-anakku? Hari ini kita bertemu lagi dengan Lisa untuk pelajaran kita. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk kalian semua ini sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Oke, baik. Jadi Bu Ista akan mengingatkan materi minggu lalu tentang apa itu korosi, kemudian apa itu tentang larutan, terus kemudian ada reaksi fisika, reaksi kimia, perubahan fisika sama perubahan kimia. Jadi jangan sampai materi minggu lalu kalian lupakan karena akan ada kaitannya dengan materi hari ini. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan mengabsen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Berarti nihil ya. Coba bisa cek kehadiran. Hardika Adi Utama? Ya. Ervin Susandi? Oke. Raditya Wahyu? Oke. Ridho Julilo? Oke. Baik, semuanya hadir ya. Untuk memulai pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui larutan apa yang akan paling efektif dalam melumpuhkan korosi. Jadi larutan pelumpuh korosi untuk mesin pemarut kelapa. Jadi ketika nanti pembelajaran itu, jadi kalian kalau di rumah ibu kalian pasti sudah punya alat ini ya. Ini namanya apa? Pemarut kelapa. Ini produknya Tepa, anak TPM, membuat kerangka untuk pemarut kelapa ya. Ketika lama-kelamaan ya, pemarut kelapa ini kan bahannya akan menjadi korosi ya, terkena air, terkena oksigen, penyebab korosi itu. Nah ini ketika kamu ini alatnya masih bagus, masih berfungsi, tapi kerangkanya rusak atau berkorosi, maka apa yang kita akan lakukan sebelum dia rusak atau kopos? Maka kita harus melakukan atau menghilangkan korosi itu, ya loh. Salah satu untuk mencegah sebelum terjadi korosi yaitu dengan pengecatan, pengampasan, dikrom. Kalian tahu ya. Jadi kayak rak piring itu yang sering kena air itu lama-kelamaan kalau tidak dilapisi pasti korosi. Makanya dilapisi plastik, dicat, itu fungsi agar meminimalisir terjadinya korosi. Oke. Jadi ini ketika alat nanti terbuat dari besi akan mudah korosi. Jadi nanti praktikumnya di sini ada alat dan bahan yang akan nanti perwakilan kelompok ambil untuk melakukan praktikum. Ya. Lembar kerjanya kemarin bisa sudah bagikan, sekarang sudah disiapkan di mejanya masing-masing ya. Oke. Jadi ini larutan peluru korosi. Jadi perwakilan kelompok boleh mengambil bahan praktikum ke depan. Silakan perwakilan kelompok. Ini adalah alat dan bahan yang Bu Ista sudah siapkan. Ada air lemon, ada air cucian piring. Kamu ambil air cucian piring sebanyak 5 pam ke dalam masing-masing gelas. Nanti selanjutnya ada air lemon, air garam, air cuka, dan pasta gigi. Tiap-tiap kelompok mengambil kemudian kembali ke tempatnya. Takaran untuk garam dan sitron harus sama. Setelah kalian menyiapkan di meja kalian masing-masing paku yang sudah tadi Bu Ista kasih, paku yang berkarat, silahkan dimasukkan ke dalam masing-masing larutan secara bersamaan. Kita amati selama 10 menit. Masukkan ke dalam larutan paku yang sudah kalian siapkan secara bersama-sama. Oke, setelah dimasukkan,
amati, kemudian nanti kalian catat di lembar kerja yang sudah ada. Tiap-tiap anak harus mengamati secara seksama. Diamati apa perubahan yang terjadi pada larutan. Kamu lihat air mana yang paling keruh, itulah yang berarti paling efektif dalam meluruhkan korosi. Jangan lupa kalian harus melindungi tangan kalian dengan sarung tangan untuk kemudian setelah 10 menit kalian sikat. Dengan menyikat, di sana akan ketahuan mana yang paling mudah korosi itu lepas atau rontok. Kemudian kalian sisihkan paku yang sudah dibersihkan atau disikat secara berurutan. Jangan sampai tertukar dengan larutan yang lain. Bergantian masing-masing anggota kelompok melakukan hal yang sama. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai tangan kalian terkena larutan. Kelompok yang lain juga lakukan hal yang sama. Lakukan secara bergantian agar tiap-tiap anggota kelompok dapat melakukan praktikum dengan baik. Sikat dengan hati-hati dan amati korosinya rontok atau tidak, luruh atau tidak. Kemudian catat hasilnya di lembar kerja. Hasilnya nanti kalian akan presentasikan. Jadi nanti tiap-tiap kelompok kalian akan presentasi dari hasil praktikum. Isi dengan benar dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah semua mengisi lembar kerja, jangan lupa menuliskan nama kelompok juga di dalam lembar kerja kalian. Bu Ista akan cek secara berkeliling siapa yang belum. Oke, setelah semuanya sudah, sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok mana yang sudah siap untuk melakukan presentasi boleh maju ke depan. Bu Ista mempersilahkan kelompok yang sudah siap, silahkan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum dari kelompok kami. Menurut kelompok kami yang paling efektif untuk menghilangkan karat adalah sintron, dan yang paling mudah digosok setelah direndam adalah sintron juga. Jadi baik yang direndam sama digosok sama. Terus kemudian dari larutan yang paling sulit, tidak ada karatnya, tidak mengalami pengurangan sama sekali apa? Untuk sabun cuci piring. Sabun cuci piring sama. Kalau untuk yang digosok sudah digosok. Sama Lemon. Iya. Kelompok yang lain mungkin ada yang menanggapi, apa ada hasil yang berbeda? Ada hasil yang berbeda? Semuanya sama. Oke. Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan hari ini bahwa kita sepakati larutan sitrun itu paling efektif dalam meluruhkan korosi, dan yang paling sulit untuk meluruhkan adalah air cucian sabun.
Baik, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa menyiapkan materi yang sudah Bu Ista share di grup. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Bu Ista akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pulang silahkan disiapkan untuk berdoa. Hati-hati di jalan, hati-hati dalam berkendara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, setelah semua telah melakukan praktikum, sekarang waktunya untuk perwakilan kelompok melakukan presentasi hasil dari praktikum yang telah kalian lakukan. Nanti Bu Ista akan menunjuk perwakilan kelompok siapa yang akan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Persiapkan hasil yang tadi sudah kalian kerjakan untuk dipresentasikan ke depan. Sekarang kelompok 1 silahkan maju.